cerdas, kreatif, mandiri. Banyak baca, banyak tahu. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama Bu Lala. Ini daftar isi majalah ini. Pilih susun buku yuk. Susun tumpukan buku yang berserakan ke rak sesuai dengan tempatnya. Kisah selembar kertas. Simak. Teman-teman tahu kertas kan? Tentu saja. Setiap hari kita pasti bertemu dengan kertas. Kertas dikenal sebagai media untuk menulis, mencetak, melukis, dan banyak kegunaan lainnya. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan memadatkan serat yang berasal dari pulp atau bubur kayu. Serat yang digunakan untuk pembuatan kertas biasanya harus alami dan mengandung selulosa serta hemiselulosa. Sebelum ditemukan kertas, manusia menggunakan batu, kayu, dinding gua, tulang atau kulit binatang, sutra, daun lontar, dan papirus untuk menulis. Hal ini bisa dijumpai dari hasil penemuan sisa peradaban beberapa bangsa seperti Sumeria, Indian termasuk Indonesia pada zaman dahulu yang berbentuk prasasti bertulis yang terbuat dari batu, kayu, dinding gua, tulang atau kulit binatang, sutra, daun lontar, dan papirus. Papirus merupakan media tulis-menulis yang digunakan pada peradaban Mesir kuno. Meskipun dirasa sangat mahal, papirus digunakan sebagai media tulis-menulis pada masa Fir'aun, lalu menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi, di Laut Tengah, dan ke seluruh Eropa. Dari kata papirus inilah kemudian dikenal kata paper dalam bahasa Inggris yang berarti kertas atau papier dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis, serta papel dalam bahasa Spanyol. Menurut catatan sejarah, kertas pertama di dunia dibuat pada peradaban Cina pada tahun 101 Masehi. Cailun dari Cina membuat kertas sebagai media menulis dari bahan bambu yang mudah didapat di seluruh pelosok negeri Cina. Meskipun pada awalnya cara membuat kertas ini merupakan hal yang sangat rahasia, namun penemuan ini kemudian menyebar ke Jepang dan Korea seiring menyebarnya bangsa-bangsa Cina ke timur dan berkembangnya peradaban di kawasan itu. Kekalahan pasukan dinasti Tang dalam pertempuran Sungai Talas pada tahun 751 Masehi membuat teknik pembuatan kertas ini akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Abbasiyah, di mana tawanan-tawanan perang dari pasukan dinasti Tang kemudian mengajarkan cara pembuatan kertas pada orang-orang Arab. Sehingga pada zaman Abbasiyah ini mulai bermunculan pusat-pusat industri kertas, baik di Baghdad maupun di Samarkand dan kota-kota industri lainnya. Setelah Perang Salib dan jatuhnya Grenada dari bangsa Moor ke tangan orang-orang Spanyol, industri kertas kemudian menyebar ke Italia dan India, lalu Eropa, dan ke seluruh dunia. Pada tahun 1799, seorang Prancis bernama Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen atau layar kabel yang bergerak, dan setelah melalui berbagai perbaikan, alat yang digunakan dalam proses pembuatan kertas ini kemudian dikenal sebagai mesin Fourrinier. Dengan ditemukannya mesin silinder oleh John Dickinson pada tahun 1809, menyebabkan penggunaan mesin Fourrinier dalam pembuatan kertas-kertas tipis semakin meningkat, dan pada tahun 1826 untuk pertama kalinya digunakan steam cylinder atau silinder uap dalam proses pengeringan pada mesin Fourrinier. Pada tahun 1927, Amerika Serikat mulai menggunakan mesin Fourrinier dalam industri kertas mereka. Dengan adanya mesin Fourrinier dan mesin silinder,
produksi kertas semakin meningkat dan menyebabkan meningkatnya kebutuhan bahan baku berupa kain bekas yang makin lama makin berkurang persediaannya. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuatan bubur kayu. Akan tetapi, kertas yang dihasilkan dari kayu ini masih rendah kualitasnya. Pada sekitar tahun 1853 sampai 1854, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dari bahan kayu dengan menggunakan proses soda. Tahun 1857, seorang kimiawan dari Amerika bernama Benjamin Chew Tillman mendapatkan British patent untuk proses sulfit. Pada proses ini, bahan baku kertas diproses dengan menggunakan larutan asam sulfit sehingga bubur kertas yang dihasilkan dari proses sulfit ini bagus dan siap diputihkan. Tersesat di negeri dongeng. Ajo sedang membaca buku cerita yang seru. Buku itu tentang hutan belantara. Tapi karena semalam keasyikan main game, ketika sedang membaca buku, Ajo malah tertidur. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Ajo sudah berada di sebuah hutan belantara. Ajo bingung sekali. Dia merasa kalau sebelumnya dia sedang ada di kamar. Ajo mendengar suara berisik di sekitarnya. Ajo melihat sekeliling, tapi di sekitarnya tidak ada siapa-siapa. Ajo penasaran sekali. Suara apa ya? Tiba-tiba Ajo mendengar suara tangis seorang anak. Ajo semakin penasaran. Siapa ya? Ajo kemudian melangkahkan kaki sambil mencari sumber suara tangis itu. Ajo melihat seekor jerapah kecil sedang duduk sambil terseduh. Ajo kaget sekali. Setahu Ajo, jerapah kan tidak duduk seperti manusia. Tapi dengan hati-hati, Ajo berjalan mendekat juga pada jerapah kecil itu. Ternyata, jerapah itu tidak sekecil seperti apa yang dilihatnya. Ajo tetap harus menengadahkan kepalanya untuk bisa melihat wajah jerapah itu. "Hai, kamu siapa? Kenapa kamu menangis?" tanya Ajo. "Aku Jera, si jerapah kecil. Aku sedih karena tubuhku tinggi sekali. Aku jadi sering diejek oleh para kurcaci itu." Ajo melihat para kurcaci berlari ke sana kemari dengan suara mencericit tidak jelas. Sekarang Ajo tahu dari mana asalnya suara berisik tadi. Ternyata suara para kurcaci ini. Ajo mendongakkan kepalanya lagi dan berusaha menghibur Jera. "Kenapa kamu minder? Setiap makhluk pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan tubuh yang tinggi adalah kelebihanmu. Suatu saat, kamu pasti bisa menyadari manfaat dari tubuhmu yang tinggi ini. Sudah, kamu tidak usah pedulikan ejekan mereka. Jangan sedih lagi ya." Para kurcaci ingin memetik buah-buahan di pohon yang tinggi. Mereka sudah memasang tangga untuk bisa mencapai dahan yang lebih tinggi. Tapi ternyata tangga itu masih kurang tinggi. Para kurcaci terlihat kesal karena tidak dapat memetik buah yang mereka inginkan. Jera kemudian menghampiri pohon yang tinggi itu dan menyuruhkan kepalanya ke dahan. Dengan mudah, Jera memetik tangkai buah yang diinginkan para kurcaci. Jera menggigit tangkai buah dan meletakkannya di keranjang yang dipegang kurcaci. Ia melakukannya terus sampai keranjang para kurcaci penuh oleh buah-buahan. Wah, para kurcaci itu terlihat malu karena selama ini selalu mengejek tubuh Jera yang tinggi.
karena kurcaci mengucapkan terima kasih pada Jera. Lalu mereka pun pergi. Tuh kan, apa ku bilang? Tubuh yang tinggi pasti ada manfaatnya, ujar Ajo. Jera bahagia sekali mendengarnya. Jera mengucapkan terima kasih pada Ajo. Ajo merasakan tusukan di kakinya. Ajo membuka mata dan memandang ke arah kakinya. Ia melihat kurcaci sedang menusuk-nusuk kakinya. Au, au, teriak Ajo. Ajo, kenapa kamu berteriak begitu? Ibu kan hanya menyentuh kakimu dengan tangan ibu. Pakai teriak-teriak segala. Ayo bangun, kamu belum makan siang. Pustakawan Dash. Mencoba jadi pustakawan kayaknya asyik deh. Perhatikan buku apa yang diminta pengunjung, lalu cari dan berikan buku itu pada pengunjung.